Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTubeku semua, balik lagi di channel aku Tri Fun Trick. Oke teman-teman, di video kali ini tuh aku mau sharing, mau cerita sama kalian semuanya. Jadi nggak bahas soal-soal dulu ya teman-teman, maaf banget. Jadi aku mau sharing ke kalian tuh gimana dilemanya para lulusan IT ilmu komputer di Indonesia ya, kayak kita-kita inilah, sama hal-hal yang baru kita sadari setelah masuk ke jurusan IT ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian juga punya cerita, bisa komen di bawah, oke ya. Mungkin udah biasa ya kalau kita sering dengar ungkapan kayak gini nih, yang sering bilang bahwa lulusan IT di Indonesia itu mengecewakan, atau mungkin yang lulusan IT di Indonesia itu nggak siap kerja, atau banyak lah hal-hal yang lainnya yang mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi sejujurnya lepas dari benar atau salahnya hal itu, emang harus kita akuin sih secara sadar. Sebagian dari teman-teman yang notabene lulusan IT itu kurang dari ekspektasi, terutama dari sudut pandang industri ya teman-teman. Ya salah satunya termasuk aku ya. Jujur aku akuin hal itu. Sedikit latar belakang aku ya, aku tuh dulu kuliah di jurusan Sistem Komputer Universitas Sriwijaya dan baru lulus setelah cukup lama menjalani masa studi yang menurut aku tuh cukup panjang dan sangat-sangat melelahkan teman-teman. Sekali lagi di sini aku cuma pengen bilang bahwa pada akhirnya apapun bidang keilmuan yang kita pilih selama perkuliahan, sejatinya nggak ngeharusin kita untuk jadi apa ya nantinya. Dan nggak salah juga kalau ternyata misalnya profesi kita itu nggak sesuai dengan bidang keilmuan kita ya. Cuma yang harus kita sadari betul di sini, kalau ketika kita udah nyandang yang namanya gelar sarjana dari bidang keilmuan tertentu, terus kemudian terjun ke dunia industri, maka pastinya bakalan ada penilaian khusus ya terhadap skill atau keahlian yang kita punya terkait dengan bidang keilmuan kita itu teman-teman. Sama halnya kayak misalnya ketika ada mahasiswa masuk ke jurusan dokter gigi misalnya, tentunya masyarakat pasti memiliki ekspektasi bahwa setelah lulus dia tuh bakal bisa membuka praktek perawatan gigi kayak gitu kan teman-teman. Karena bakalan aneh jika lulusan kedokteran gigi tapi nggak bisa atau nggak tahu gimana cara ngobatin sakit gigi misalnya kayak gitu ya teman-teman. Gitu juga dengan jurusan IT. Industri dan masyarakat pastinya milikin penilaian dan ekspektasi harapan tentang apa yang dimiliki sarjana. Salah satunya yaitu kemampuan codingnya kalau yang IT. Saat ini kan kita tahu kalau salah satu jurusan yang sangat digandrungi adalah jurusan IT ya teman-teman. Bahkan hampir semua universitas yang ada di Indonesia ini punya yang namanya jurusan IT. Terlebih lagi maraknya bisnis startup gitu kan teman-teman. Oke ya, di sini aku mau cerita sedikit tentang hal-hal yang baru aku sadari setelah masuk jurusan IT. Kenapa bahas ginian ya? Sekedar sharing juga, dan juga banyak lihat anak-anak SMA, SMK yang lulus terus karena lihat orang jurusan IT itu keren kan, jago-jago, jadi mereka pengen ngikutin jejak orang-orang kayak gitu. Padahal kan belum tentu apa yang mereka dapetin nanti sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan gitu kan teman-teman. Lah kenapa bisa gitu? Makanya aku mau sedikit cerita berapa hal yang baru aku sadari setelah yang namanya masuk ke jurusan IT. Tapi sebelum itu banyak juga kan orang-orang yang udah terlanjur kecewa setelah masuk jurusan IT, yang tadinya mereka berandai-andai punya tujuan jadi analis jaringan misalnya, jadi programmer, tapi setelah masuk jurusan IT tuh
dan lulus mereka nggak dapat apa-apa selain ijazah dan acara wisuda. Setelah itu meratapi nasib, besoknya jadi pengacara deh, pengangguran banyak acara gitu kan. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu hal-hal yang baru ku sadari setelah masuk jurusan IT, teman-teman. Kalau kalian sama punya cerita, komen ya teman-teman ya. Kurang lebih sama nggak ceritanya kayak gini nih. Oke, jadi hal yang pertama yang aku baru sadari setelah aku masuk jurusan IT, teman-teman. Kalau mau ngoding, mau jago ngoding atau mau jago bikin website gitu, nggak mesti yang namanya masuk jurusan IT. Karena kan sekarang kalian bisa ikutan yang namanya kursus online, misalnya kan di YouTube juga udah banyak bahas tutorial atau channel khusus yang bahas ilmu untuk belajar jurusan ilmu komputer kan teman-teman. Beda halnya pas zaman aku kuliah dulu berapa tahun yang lalu, masih dikit atau jarang yang namanya kursus khusus pemrograman, atau misalnya siaran YouTube dulu juga masih kebanyakan acara-acara stand up komedi kayak gitu-gitu, konten-konten yang lucu-lucuan, pokoknya acara hiburan kayak gitu kan. Masih jarang yang tutorial yang bertebaran di internet. Sekarang kan udah banyak juga kursus yang khusus 3 bulan atau beberapa bulan lah ya, atau ada yang setahun yang menawarkan pembelajaran coding, pemrograman yang kayak gitu-gitu. Dan biasanya juga udah ada yang beberapa yang kerjasama di perusahaan tertentu, sehingga nantinya lulusan kursus itu bisa langsung dapat kerja di perusahaan tersebut gitu kan teman-teman. Tapi ya tergantung orangnya juga sih, jago apa enggaknya. Ya namanya juga di industri perusahaan kan, nggak bisa bohong. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, itu kan di dunia nyatanya. Beda halnya di dunia pendidikan kan teman-teman. Kalau nggak bisa ya masih ada nilai kasihannya ya. Kalau dosennya kasihan ya masih lah dikasih nilai bagus. Ya kayak gitu-gitulah. Di Indonesia kan masih banyak yang kayak gitu. Beda hal kalau di negara maju, kalau nggak bisa ya nggak bisa, nggak lulus ya nggak lulus gitu, sama aja kayak misal di universitas negeri ya, kalau nggak lulus ya nggak lulus, ya drop out gitu kan. Beda hal juga di beberapa universitas swasta atau yang nggak terkenal misalnya, ya udah yang penting lulus aja gitu kan. Terus yang kedua, hal yang baru aku sadarin kalau kita masuk jurusan IT karena pengen ngindarin yang namanya matematika, itu salah besar teman-teman, salah besar. Jujur ya, dulu aku tuh masuk jurusan IT karena pengen belajar komputer dan menghindari yang namanya matematika lagi gitu kan. Tapi ternyata isi mata kuliah IT itu sumpah banyak banget matematikanya, gila. Di sini aku ngerasa langsung salah jurusan pada saat itu. Kenapa kayak gitu? Kenapa jurusan IT banyak matematikanya? Ya karena matematika itu adalah ibunya ilmu komputer, induknya itu ya matematika. Karena di situ kan ada ilmu logika matematika, terus ada yang namanya pixel, matrix, ada aljabar, segala macem yang kayak gitu-gitu. Ya Allah, jadi salah banget kalau kamu masuk jurusan IT itu untuk menjauhkan matematika dari hidupmu, salah banget itu. Jadi jangan sampai salah memahami IT itu cuma sekedar main komputer, terus belajar dasar-dasar Office gitu, nggak mungkin banget. Terus belajar pemrograman lulus selesai, itu salah besar, oke? Salah besar. Selanjutnya jadi hal yang ketiga yang baru aku sadari setelah masuk jurusan IT itu ya, ternyata ya Allah, matematika di jurusan IT itu kayak amuba, membelah diri jadi banyak banget macamnya gitu kan. Ada yang namanya kalkulus, probabilitas statistika, matematika diskrit, aljabar linier, matrik vektor, metode numerik, ya Allah banyak lah macamnya, astagfirullah. Itu bikin aku ya, menurut aku pribadi juga waktu zaman kuliah itu
satu pun nggak ada yang diterapin di kehidupan nyata, karena itu kan ilmu murni ya. Ya maksudnya konsep kan gitu, bukan ilmu terapan. Kalau ilmu terapan kan itu kayak misalnya ngoding begitu kan, kayak bikin game, misalnya bikin sistem informasi sekolah, itu kan pakai coding. Nah, itu namanya ilmu terapan yang kita pakai di kehidupan nyata. Sedangkan itu, ya Allah, bikin pusing aja itu pelajaran, astagfirullah. Hal yang keempat yang aku baru sadarin setelah masuk jurusan IT itu, ternyata banyak mata kuliah yang gak kepake di dunia kerja, teman-teman. Ya maksudnya di dunia kerja yang kayak programming gitu ya, yang kalau kalian kerjanya bikin program atau bikin sistem, bikin aplikasi yang kayak gitu, itu ada beberapa mata kuliah yang nggak berfaedah, nggak bermanfaat, yang nggak kepake, yang pernah kita pelajari selama di jurusan IT. Misalnya di mata kuliah komputer grafika kan aku dulu mikirnya itu pelajaran tentang desain grafis ya, ternyata tetot, salah, bukan deng. Jadi komputer grafika itu asal mulanya dari pengolahan citra ya, atau image processing. Jadi ini tuh bahasannya, misalnya kalian lagi nonton YouTube ya, YouTube kan ada gambarnya tuh. Nah, gambarnya itu dianalisis. Jadi kan gambar itu terdiri dari pixel-pixel gitu kan. Terus dalam pixel itu ada yang namanya matrik nih. Matriknya itulah yang harus kita hitung nantinya. Nah, itu sebenarnya buat apaan sih ngitung-ngitung kayak gitu? Buat apa kita ngitung-ngitung yang kayak gitu? Nah, di industri kan biasanya teknis terapan ya, secara terapan. Yang kayak gitu-gitu, yang ngitung-ngitung kayak gitu nggak bakalan kepake. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Yang kelima, baru nyadar kalau ternyata salah jurusan. Yang seperti aku bahas di awal tadi, kalau mau jago ngoding ternyata nggak harus yang namanya masuk jurusan IT, bisa masuk kursus atau bisa dengan cara belajar mandiri gitu kan. Terus kemudian masuk jurusan IT itu buat ngindarin matematika, ternyata malah tambah banyak matematikanya. Nah, barulah kalian nyadar kan kalau ternyata salah jurusan. Yang keenam, masuk jurusan IT itu nggak bisa jadiin kamu hacker, tahu nggak sih? Tahu nggak? Kalau mau jadi hacker tuh ya mana ada sih sekarang hacker yang ngaku kalau dia tuh hacker? Kan banyak nih sekarang anak-anak sekolah yang mau jadi hacker, terus mikirnya tuh, kalau aku mau jadi hacker aku mesti masuk jurusan IT gitu kan. Ternyata saat masuk jurusan IT itu nggak ada sama sekali mata kuliah yang bisa bikin kamu tuh akhirnya jadi hacker, tahu nggak? Memang ada sih mata kuliah yang tentang sistem keamanan gitu kan, tapi ini kan bahas gimana data bisa dikirim dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu kan, biar bisa aman. Itulah makanya nanti ada pelajaran yang namanya kriptografi yang kayak gitu-gitu, tapi bukan untuk menghack gitu kan, salah jadinya. Kalau kamu beranggapan masuk jurusan IT itu bisa jadiin kamu hacker tuh salah besar, teman-teman. Yang ketujuh atau yang terakhir yang baru kita sadarin setelah kita masuk jurusan IT itu, yang tadi niatnya pengen jago komputer akhirnya nggak bisa apa-apa sampailah semester 8 kan ya, karena dari awal semester sampai semester akhir itu bingung apa sih sebenarnya yang dipelajarin di jurusan ilmu komputer nih. Makanya di akhir pas nyusun skripsi itu kita cuma fokus bikin skripsi, kita bikin ya biar kita lulus gitu kan. Nah, setelah lulus kan wisuda ya, kita bingung terus karena di hari wisuda itu cuma ada dua ya, hari dimana kita bahagia dan hari yang bisa bikin kita tuh sedih juga. Karena ya pastinya galau, belum punya kerja gitu kan, susahnya nyari kerja, apalagi dengan skill yang masih kurang kan, susah bersaing di industri. Jadi setelah kita nyadarin hal-hal itu, akhirnya kita sadar bahwa hasil dari kuliah yang kita jalani selama ini tuh sia-sia aja. Kenapa jadi sia-sia aja? Kenapa coba? Ya karena kita nggak punya skill yang memadai untuk bersaing atau untuk diterima di suatu perusahaan
industri kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan kita tadi. Makanya banyak banget lowongan buat jadi programmer kan, tapi lulusan jurusan IT itu juga banyak yang nganggur. Kenapa gitu? Karena banyak banget anak IT yang lulus itu rata-rata mungkin sekitar 70-80%-nya di Indonesia itu gak bisa yang namanya ngoding, tahu. Termasuk aku ya, sadar diri ya, kemampuan ngoding aku tuh minim banget ya. Makanya industri atau perusahaan gak bisa nyerap tenaga yang kayak gini. Akhirnya kita nyari pekerjaan lain nih, misalnya jadi guru gitu kan, atau jadi PNS gitu kan ya, atau malah melenceng ke kerjaan lain jadi ojol misalnya kayak gitu kan ya. Jadi makanya mulai sekarang kalau adik-adik misalnya kalian yang mungkin baru mau masuk jurusan IT tuh, fokus aja pada apa yang pengen kalian pelajari gitu kan. Asah skill kalian yang maksimal tentang pemrograman gitu kan. Karena setelah lulus yang dicari industri itu skill, kemampuan kita, bukan transkrip kalian yang nilainya tuh A semua, bukan itu ya teman-teman. Makanya pelajarilah bahasa pemrograman, codingan itu sampai ke akar-akarnya biar kalian bisa bersaing di dunia kerja. Oke ya teman-teman, itu aja sekedar sharingnya aku, hal-hal yang menyadarkan kita setelah masuk yang namanya jurusan IT. Semoga bisa dijadikan perenungan buat kalian yang mau terjun ke dunia IT atau adik-adik yang mau masuk jurusan IT gitu ya. Pelajarilah skill-skill yang nantinya akan dibutuhkan di industri kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan kita agar bisa bersaing dan sukses nantinya gitu kan. Oke, selamat berjuang.